Nah, kalau kita lihat kan kemarin tuh 2 hari yang lalu IHSG sempat ambruk sekali. Kira-kira Mhm. apa aja sih Mas faktor yang kira-kira bisa buat IHSG ini kembali ambles? Ya, sebenarnya ada 3 faktor ya membuat IHSG itu kemarin ambles cukup dalam ya sana. Yang pertama tadi ya dana asing banyak keluar. Kalau kita lihat memang dalam beberapa pekan terakhir ini dana asing banyak keluar karena mungkin mereka juga terutama fund-fund yang besar ini sudah mengantisipasi gitu ya kalau Trump menang itu pasti akan ada kebijakan harus dana asing banyak keluar gitu ya dan ini juga akhirnya terjadi gitu ya. Yang kedua adalah tekanan terhadap rupiah karena dolar tuh terus menguat gitu ya apalagi ketika pasca pengumuman Trump sebagai pemenang ya walaupun belum resmi belum official tapi kan udah hampir pasti gitu ya akhirnya dolar terus menguat imbasnya mata uang negara berkembang termasuk rupiah juga menjadi tertekan. Nah, kalau misalkan jangka panjang masih seperti ini terus tentunya akan memiliki efek yang berkelanjutan gitu ya di pasar keuangan Indonesia gitu ya. Yang ketiga tadi ya kalau misalkan ada perang dagang itu menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan. Ini juga harus diantisipasi juga gitu ya. Ya tentunya harus ada penguatan di dalam negeri, misalkan tingkat konsumsinya harus ditingkatkan lagi gitu ya. Harus investasi asing dari luar juga harus ditingkatkan lagi. Nah, inilah tugas dari pemerintah bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan insentif supaya dalam negerinya juga tetap bagus gitu ya. Oke, Gitu, nah, tapi Sania. ada nggak sih Mas strategi untuk investasi di tengah ketidakpastian keuangan atau ekonomi saat ini? Iya, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita pilih ya di tengah ketidakpastian ini. Yang pertama tuh kita harus banyak stay on cash sebenarnya Sania ya. Oke. Jadi cash is the king sekarang nih. Kenapa? Karena kita harus tunggu momentum nih. Momentum apa yang membuat kita bisa masuk ke instrumen investasi gitu ya. Nah, untuk lebih aman memang kalau bisa kita pegang cash dulu nih gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya harus cash gitu. Tetap sebagian bisa kita alokasikan ke portofolio investasi gitu ya. Nah, kalau mau masuk ke saham, terutama untuk short term gitu ya sampai akhir tahun, cari yang sahamnya itu lagi bagi dividen. Jadi kita harus jadi dividen hunter nih Sania. Oke. Apalagi di akhir tahun itu banyak emiten-emiten yang membagikan dividen interim gitu ya. Nah ini nilainya juga cukup besar gitu ya. Kalau misalkan mau sedikit lebih panjang lagi biasanya di Q1 atau Q2 itu akan ada dividen tahunan. Ini juga bisa menjadi pilihan gitu ya buat investor-investor yang memang berinvestasi di saham, mulai dicari-cari nih. Biasanya yang besar itu sektor keuangan pembagian dividennya. Jadi mulai bisa dibidik. Apalagi kemarin tuh penurunan untuk sektor perbankan di IHSG juga cukup besar gitu ya. Jadi potensi untuk upside selain dari dividen juga dari kenaikan sahamnya juga cukup masih lumayan gitu ya. Nah, buat investor yang long term gitu ya, sebenarnya bisa cari berlian-berlian terpendam nih, makanya dengan value investing gitu ya. Jadi saham-saham yang sebenarnya secara nilai itu dia cukup tinggi harusnya, tapi masih rendah gitu ya harganya. Nah, ini bisa kita cari juga ya. Banyak saham-saham di sektor energi, saham-saham di sektor perbankan yang penurunannya sudah cukup dalam. Atau juga saham-saham di sektor retail. Kenapa? Karena memang di akhir tahun biasanya ada siklus tahunan, terutama ada Natal dan Tahun Baru ya Sania, itu konsumsi retail cenderung meningkat. Nah, ini juga akan membawa efek yang positif buat saham-saham di sektor retail gitu ya. Atau juga mungkin kalau belakangan Sania dengar-dengar berita kan ada kebijakan 3 juta rumah ya Ya. dari Presiden Prabowo itu biasanya akan mendorong atau mendongkrak emiten-emiten di sektor properti. Kenapa? Pasti banyak juga mereka yang akan ikut andil gitu ya di kebijakan ini dan itu bisa membuat bisnisnya makin berkembang lebih kencang gitu ya. Nah, bisa juga pakai strategi growth stock. Jadi Oke. ada beberapa saham di beberapa sektor yang sudah mulai naik nih Sania. Ini disebutnya growth stock ya. Jadi kita bisa riding the issue atau riding the wave gitu ya. Kita cari saham-saham yang trennya secara teknikal tuh lagi naik. Nah kita bisa ikut gitu ke situ. Nah ini biasanya untuk investor-investor yang jangka pendek atau menengah nih bisa memakai strategi ini nih growth stock. Saham-saham yang lagi mulai naik harganya. Jadi kita bisa ambil keuntungan-keuntungan jangka pendek. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dollar cost averaging. Jadi masuknya secara bertahap dulu nih Sania. Jangan langsung full power, istilahnya Sania misalkan punya uang let's say 100 juta, jangan langsung 100 juta dimasukin ke saham gitu. Tapi bertahap, sedikit-sedikit sambil wait and see menunggu data-data atau sentimen-sentimen positif apa. Ketika confirm ada sentimen positif baru kita mulai lebih banyak lagi masuk ke instrumen keuangan atau instrumen pasar modal sesuai dengan
profil resiko dari investor masing-masing karena setiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda ya Sania. Oke, jadi di antara table yang sudah Mas Ai buat ini yang untuk investor baru atau investor yang mau short term, yang paling tepat yang mana? Yang dividend hunter ini, Mas? Ya, kalau short term itu dividend hunter paling tepat. Jadi ada beberapa emiten, kalau nggak salah di akhir tahun ini ada sekitar belasan emiten yang bagi dividen interim. Nah itu sahamnya trennya terus naik, terutama sampai kumdet biasanya. Nah ini bisa jadi pilihan juga sih. Selain dapat kenaikan dari harga sahamnya, bisa tambahan dari dividennya juga. Nah ini bisa jadi pilihan untuk jangka pendek dan ketika memang sudah bagi dividen kan bisa dijual lagi, bisa istilahnya meraup cuan dari situ gitu ya. Nah kalau untuk yang jangka panjang bisa pakai metode value investing atau mungkin dollar cost averaging Sania ya, karena dia bisa masuk secara mencicil di harga saham yang lagi murah dengan fundamental yang bagus gitu. Nah dari long term itu pasti dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu ya. Apalagi banyak juga saham-saham yang bagus sekarang harganya lagi rendah karena kemarin sempat koreksi dalam ya gitu. Oke, nah mungkin boleh dirincikan lagi nih Mas, dengan ada Trump effect ini kira-kira saham mana yang layak untuk dibidik saat-saat ini? Saham ya, kalau sektor tadi kan kita udah bahas tuh ya. Sebenarnya sektor energi itu menarik, sektor perbankan menarik, sektor retail juga menarik, consumer retail ya, buat yang short term gitu ya. Nah kalau untuk sahamnya kayak saham-saham Bank Himbara tuh cukup menarik ya, kayak BRI itu masih bagus, potensinya Mandiri masih oke. Kalau yang di sektor consumer retail tuh ada misalkan S Hardware gitu ya, atau ada MAPI gitu dan ada beberapa lagi gitu ya. Kalau di energi mungkin bisa cari-cari untuk long term gitu ya, yang migas gitu kayak Medco atau mungkin El Nusa atau yang Pertamina Geothermal gitu, itu juga masih cukup oke untuk dikoleksi ya ke depannya gitu. Tapi kalau energi yang yang renewable energy gimana nih NRI? Nah, untuk renewable energy itu sebenarnya cocok untuk long term. Kenapa? Karena memang di Indonesia sendiri memang sudah mulai mengarah ke sana, tapi walaupun porsinya juga belum cukup besar ya Sania. Karena memang investasi di renewable energy ini memang cukup besar dan membutuhkan waktu gitu. Gak bisa langsung setahun 2 tahun akan menjadi suatu hal yang besar atau big thing gitu ya di Indonesia. Tapi arahnya semua negara ke arah sana. Jadi memang buat orang-orang atau investor-investor yang punya preferensi investasi jangka panjang, renewable energy ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik ya. Ada saham-saham PGO, Brand, Cuan di situ itu bisa jadi pilihan juga. Apalagi beberapa bahkan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi memang cukup bisa dibidik lah untuk jangka panjang gitu. Nah tapi memang tergantung kembali lagi ke strategi investasinya gitu ya. Kalau memang untuk jangka pendek mungkin bisa masuk ke retail. Tapi banking itu juga bisa untuk jangka panjang. Kenapa? Karena dia itu termasuk emiten atau saham yang selalu rutin bagi dividen tiap tahun dan dividennya besar. Jadi kalau kita mau nabung saham gitu ya, mungkin bisa beli saham-saham perbankan. Nggak usah kita ambil, nggak usah kita jual, tinggal kita ambil dividen aja tiap tahun tuh cukup lumayan hasilnya. Oke, nah dari sektor-sektor saham tadi dan juga saham-saham yang tadi udah Mas sebutkan nih, kira-kira pola investasinya better gimana sih Mas? Nah, kembali lagi tergantung profil risiko dari investornya masing-masing gitu ya. Kalau tipikal orang yang konservatif, aku sih menyarankan untuk long term aja investasinya supaya resikonya juga lebih kecil gitu ya. Dan masuk ke saham-saham yang cenderung lebih aman, yaitu saham-saham blue chip lah gitu ya. Kalau di bank itu sektor big caps-nya lah gitu ya, atau ke perusahaan energi yang besar gitu ya, retail consumer juga yang besar gitu ya. Jangan masuk ke second liner atau third liner yang fluktuasi harganya cukup volatile gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita memang tipikal orang yang agresif gitu ya, pengen untung cepat gitu ya, atau short term, bisa juga bisa masuk ke sektor saham yang lagi growth gitu ya. Ada beberapa sektor energi atau saham energi sekarang kan yang kenaikannya cukup signifikan, itu bisa kita ikut juga di situ. Ada juga beberapa saham properti yang kenaikannya juga cukup kencang belakangan gitu ya, terimbas dari kebijakan pemerintah. Itu bisa juga kita koleksi. Kalau memang kita mengejar keuntungan short term gitu. Jadi memang tergantung kembali lagi ke orangnya masing-masing ya Sani ya. Kalau misalkan dia agresif ya dia bisa incer saham-saham tadi. Kalau dia konservatif lebih baik long term. Oke, nah ini kan menjelang akhir tahun nih Mas, tadi kan ada window dressing dan segala macamnya yang cukup menguntungkan juga ya buat investor maupun yang bakal short term ataupun yang long term. Kira-kira porsi investasinya better gimana Mas? Nah ini pertanyaan menarik. Kadang-kadang banyak orang bingung gitu ya, kapan harus masuk, kapan harus keluar, bagaimana pembagiannya gitu ya. Kalau dengan kondisi sekarang gitu ya, kita ambil contoh misalkan let's say kita pengen short term jangka pendek sampai tahun gitu ya. Komposisinya yang bagus gimana sih portofolio investasi kita? Nah ini aku sudah kasih ilustrasinya ya.
Karena sekarang ada ketidakpastian ekonomi gitu ya, dolar juga kenaikannya cukup signifikan, arus modal asing juga ketat gitu ya. Mungkin porsi yang agresif atau instrumen-instrumen yang berisiko tinggi agak sedikit dikecilin dulu nih Sania. Jadi ke saham misalkan let's say 10% aja dulu gitu sambil menunggu sentimen-sentimen positif lain baru kita masuk lebih besar lagi. Nah, tapi kita bisa maksimalkan juga di surat berharga karena sekarang ini surat berharga imbal hasilnya juga masih cukup lumayan gitu ya. Karena kemarin kan sempat suku bunga kita agak tinggi ya dan baru turun sedikit. Nah kemarin The Fed baru nurunin lagi tapi BI kan belum gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi potensi juga di surat berharga untuk memaksimalkan investasi kita. Nah memang salah satu yang juga cukup masih menarik adalah di pasar uang. Apalagi sekarang nih Sania, banyak bank-bank digital yang menawarkan suku bunga deposito cukup tinggi nih. Itu lumayan banget gitu ya untuk bisa kita maksimalkan uang kita di situ. Nah, tapi untuk lebih aman kita memang banyakin stay on cash dulu gitu ya sambil menunggu tadi ya sentimen-sentimen positif baru, kita sambil lihat kebijakan-kebijakan pemerintah baru seperti apa, pergerakan ekonomi ke depan seperti apa, baru kita masuk lagi ke instrumen yang lebih agresif gitu. Jadi ini bisa jadi panduan ya untuk investasi di akhir tahun buat sobat cuan di rumah yang pengen memaksimalkan uangnya supaya cuannya makin gede lah gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan portofolionya, saham-sahamnya sesuai dari yang tadi kita bahas di awal tadi gitu ya. Oke, tetap 40% ini cash is the king begitu ya, terus Cash is the king, 30% ke pasar uang tadi, deposito betul, dan lain Sania. sebagainya.